Dalam pengaplikasiannya, sebaiknya untuk tidak hanya ditaruh di atas gini ya lur ya. Dia tidak akan bekerja secara maksimal. Dia harus Halo sedulur kabeh konco tani. Jumpa kembali yo bersama Bagus Channel. Channel desa yang mengulas selalu tentang seputaran tanaman. Untuk menciptakan seluruh tanaman agar tumbuh subur dengan hasil yang memadai, langkah awal penting sekali bagi kita untuk menyediakan lahan tanam yang sangat memadai. Hal tersebut menjadi penopang utama yang menentukan dari keberhasilan kita. Mengingat dari itu, di sini saya ingin berbagi bagaimana cara menyediakan lahan tanam yang baik untuk konco tani kabeh di sana. Untuk menciptakan lahan tanam yang baik, kita dapat menggunakan pelepah kelapa ya, yang sudah kering seperti ini. Sabut kelapa pun dari buahnya juga boleh. Langkah awal, kita sediakan terlebih dahulu sabut kelapa atau pelepah kelapa. Karena saya punyanya pelepah kelapa, maka saya akan menggunakan barang tersebut ya. Sangat penting untuk diketahui, sebaiknya untuk tidak buru-buru menggunakan sabut kelapa jenis apapun sebelum melakukan treatment-treatment tertentu, karena dapat mengakibatkan penjamuran seperti ini. Langkah yang tepat karena saya menggunakan pelepah, ini langsung saya potong-potong seperlunya. Nah, ini saya potong-potong sekian. Tapi kalau menggunakan sabut kelapa juga nggak apa-apa. Sabut kelapa itu rentan sekali dengan jamur yang seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya itu seperti sarang tawon seperti ini ya, seperti trompet. Sangat rentan juga dengan yang namanya jamur yang berwarna putih ini. Ini tuh sangat berbahaya sekali. Maka kita perlu adakan sebuah treatment bagaimana cara mengatasi ini semua, sehingga media tanam kita dapat bekerja secara maksimal. Ini saya sambil mau menjelaskan, untuk memilih sabut kelapa, jikalau ada, gunakanlah sabut kelapa yang sudah menghitam seperti ini ya. Sobat juga dapat menggunakan sabut kelapa dari pembungkus pelepahnya seperti ini. Ini justru malah lebih lembut sekali dan mudah untuk ditembus oleh akar. Tuh, sobat dapat lihat kan? Tuh, mudah sekali. Menjaga tingkat kelembapan sehingga tidak bolak-balik itu media tanam kita itu mengalami adanya sebuah kekeringan. Alami pembusukan seperti ini juga, selain dapat dia menjaga kelembapan, dia akan update menjadi organik yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, sehingga tanaman yang kita rawat itu dapat tumbuh dengan sangat subur. Jikalau ada, berikanlah sekam. Dalam takarannya, satu ember kecil seperti ini, ember cor-coran seperti ini, kita perlu menggunakan 2 sekam saja, 2 genggam. Kalaupun nggak ada sekam, nggak jadi masalah, karena kebetulan aku masih ada sekam sedikit. Nah, sekarang bagaimana caranya ini kita mengatasi agar tidak tumbuh jamur. Jadi jikalau kalian tidak ada sekam, tidak masalah. Jadi kalian dapat menggunakan sabut kelapa ini. Setelah sabut kelapa sudah berhasil kita kemas, maka yang kita butuhkan adalah air. Perbandingannya adalah 1 ember ini kita cukup menggunakan 1 gayung, tidak terlalu penuh. Dipenuhin pun juga nggak masalah. Dan lalu lantas kita siramkan kepada sabut kelapa kita. Langkah berikut, kita perlu menyediakan adanya garam. Garam ini berfungsi sebagai pembasmi jamur-jamur yang akan menghinggapi pada media tanam kita. Maka kita perlu membutuhkan 1 sendok makan untuk ukuran 1 ember lur. Sehingga jamur-jamur nanti dia tidak akan mampu untuk menumbuhi sabut kelapa maupun sekam yang kita siapkan. Kita ratakan menggunakan tangan, karena gunanya air tersebut itu hanya untuk melarutkan garam yang ingin kita campurkan. Lalu yang kita butuhkan selanjutnya adalah micin. Sobat dapat menggunakan Miwon, dapat menggunakan Koki, dapat menggunakan merek apapun.
Kenapa harus menggunakan micin? Karena micin mengandung fosfor, mengandung nitrogen, dan kalium, menjaga regenerasi kesuburan terhadap media tanam kita, sehingga tidak timbul rasa was-was apakah satu contoh seperti ini, apakah nutrisi yang ada di dalamnya itu sudah habis atau belum. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ketika sudah dipadukan, maka akan bekerja secara optimal. Dalam takarannya itu 1 sendok teh aja. Oke, segini ya. Langsung kita campurkan, bebas jamur. Terus kemudian ini mengandung fosfor ya, banyak nutrisi-nutrisi yang terkandung. Terlebih jikalau kita sudah mencampurkan seperti ini akan menjadi media tanam yang sangat baik sekali. Setelah seperti ini perlu kita fermentasikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara menutup menggunakan plastik lur. Kita tutup dulu, lalu kita ikat menggunakan karet. Fermentasi ini baru dapat digunakan setelah lebih dari 5 hari lamanya. Biarkan uap ini akan bekerja di dalam fermentasinya itu jadi, sehingga bakteri-bakteri mati, benih-benih maupun bibit calon jamur, tunas-tunas jamur itu biarkan mati terlebih dahulu. Setelah 5 hari lamanya baru kita boleh membuka tutupnya. Dan maka sudah siap kita gunakan. Wah, ini. Nah, setelah seperti ini kita baru dapat menggunakan lur. Dan ini tuh udah menjadi ramuan yang sangat handal sekali lur. Dalam pengaplikasiannya sebaiknya untuk tidak hanya ditaruh di atas gini ya lur ya. Dia tidak akan bekerja secara maksimal. Dia harus diuraikan bersama dengan tanah seperti ini lur. Jadi harus kita uraikan secara merata, nggak boleh sampai nemblok-nemblok, tahu nemblok-nemblok toh. Oke, terima kasih buat dulur-dulur semua ya. Semoga dari artikel yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk konco tani kabeh di sana. Dan untuk yang belum subscribe, jikalau ini dirasa bermanfaat, ojo lali subscribe toh. Matur suwun.